Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami menginginkan untuk membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup senang dan mewah di negeri itu agar mereka itu patuh dan taat. Fafasaqu fiha, kan tetapi justru mereka yang berbuat kefasikan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka sepantasnya lah kami berlakukan apa-apa yang telah kami katakan, yang telah kami wahyukan. Fadammarnaha tadmira, lalu kami binasakan, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 16. Bapak, Ibu, jamaah asar yang dirahmati Allah, sebenarnya kehidupan dunia ini baik atau tidak baiknya itu tergantung kepada manusia yang menghuni dunia ini. Apabila manusia-manusia yang menghuni dunia ini adalah manusia-manusia yang baik, maka baiklah suasana kehidupan dunia yang dialami oleh manusia. Tapi kalau manusia yang menempati bumi ini sudah banyak yang jahat, yang buruk, maka suasana kehidupan dunia ini juga akan menjadi buruk, akan menjadi neraka bagi penghuni bumi ini. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Juga dalam ayat lain surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguhnya kami, kata Allah, sudah menurunkan dalam kitab Az-Zabur, kitab yang pertama Allah turunkan ke muka bumi, annal arda yarithuha ibadiyas sholihun, bahwa bumi ini bisa selamat, bisa baik apabila diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang sholihun, yang soleh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berusaha untuk berbuat soleh di mana saja kita menempati tempat di dunia ini, supaya Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan yang akan menghancurkan kehidupan dunia ini adalah kejahatan-kejahatan manusia. Jadi Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, sayusibu ummati daul umami. Nanti kata Nabi, umat aku akan dihinggapi oleh penyakit kebanyakan dari umat manusia yang ada di bumi. Jadi penyakit
yang akan membawa penderitaan bagi penghuni bumi, yang akan membawa kesakitan, yang akan membawa suatu kerusuhan, ketidaknyamanan dan ketidaktentraman bagi penghuni bumi itu nanti akan menghinggapi umat aku, artinya umat Islam. Apa penyakit itu yang akan membawa suasana hidup dunia tidak baik? Yang pertama kata Nabi, al-asyarru, kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan inilah yang membuat suasana kehidupan di dunia ini tidak baik. Di orang-orang jahat, apalagi kalau yang jahat itu adalah orang yang punya jabatan, yang punya kewenangan, yang punya pangkat, yang punya jabatan. Kalau mereka banyak yang jahat, ya sudah, maka tidak ada pencegahan, tidak ada orang yang bisa untuk melarang, untuk mencegah kejahatan itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang mukmin dan orang Islam pun sudah terbawa arus, sudah ikut-ikutan menjadi penjahat. Jadi yang korupsi itu juga ikut-ikutan orang Islam. Tetap bawa rendong. Orang lama yang sesadonya tidak ke satu loh. Nah itu kadang-kadang orang lepas duto sesadonya tidak kepada duto lah. Orang lepas pengkhianat sesadonya awak senang jujur tidak tahan. Sehingga dia terpengaruh, terbawa oleh arus. Lalu yang kedua kata Nabi, wal bataru wat tasyahadu. Batar artinya adalah orang-orang yang suka berbuat kebencian, yang suka menanamkan rasa kebencian. Jadi orang-orang yang tidak berusaha menanamkan sifat pemaaf, sifat kasih sayang, tapi yang ditanamkannya adalah kebencian. Jadi kalau ada kelompok-kelompok masyarakat menanamkan sifat kebencian kepada orang lain, terserah apakah itu kelompoknya orang Islam namanya. Kalau dia menanamkan kebencian kepada orang lain, ini berbahaya. Ini yang akan merusak dunia. Jadi kita kalau mau berorganisasi, mau berkelompok, mau berpartai, ya silakan. Buatlah organisasi, buatlah kelompok, buatlah partai. Tapi jangan kita menanamkan kebencian kepada orang lain. Tapi tanamkan rasa pemaaf, tanamkan rasa kasih sayang, rasa cinta kepada sesama kita. Jadi Nabi itu mewujudkan Islam itu dengan istilah kedamaian. Al-Islam, kedamaian. Tidak kebencian. Damai. Walaupun salah orang dimaafkan. Bukan dibenci, bukan didendami, tetapi kita harus memaafkannya. Lalu yang ketiga, bahaya kata Nabi yang akan membawa keburukan, kehancuran itu at-takasur. At-takasur, alhaakumut takasur, itu ayatnya. At-takasur itu artinya orang yang suka berfoya-foya, suka bermewah-mewah, suka pamer-pamer. Itu sangat dibenci oleh Allah. Kita diberi berlebih oleh Allah adalah untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk menopang yang hampir rebah, yang hampir jatuh, untuk menolong orang-orang yang kesusahan, untuk membantu orang-orang yang kekurangan, untuk memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang yang bodoh. Itu gunanya kita diberi kelebihan oleh Allah. Yang cadia mengicuah, gadang melendo. Kalau itu nanti jadi bapak dan ibu, itu yang membuat dunia ini menjadi tidak baik.
Itu aja dia orang gadang kalau ke Malindo serkajo. Itu aja dia orang cadik kalau cadik ke menjua serkajo. Enggak ada gunanya cadik. Tapi oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadi pintar supaya bisa membimbing orang yang bodoh, menunjuki supaya mereka tidak tersesat, tidak tersalah. Menjadi orang kaya supaya bisa menolong orang-orang yang miskin, supaya kita bisa memberi makan pada fakir miskin dan anak yatim. Nah begitu juga menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang memegang peranan, wewenang, ya untuk memberikan perlindungan, pertolongan, kesejahteraan bagi orang-orang banyak. Nah inilah ajaran agama kita yang disebut dengan Islam, agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa kesejahteraan bagi orang lain. Bagi kita sebagai penganut Islam, wajib bagi kita dalam hidup kita ini bagaimana kita membawa kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, ketentraman, kenyamanan bagi kehidupan orang lain. Sebab sebaik-baik orang, kata Nabi, yang bisa selamat orang lain dari kejahatan-kejahatan. Apakah itu kejahatan lidahnya, apakah itu kejahatan tangannya, apakah itu kejahatan kebijakannya dan lain sebagainya. Bisa kita kembangkan pada hal-hal yang lain apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.